Tauhid adalah sebab dihapuskannya dosa. Ya. Jadi tauhid ini ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebab diampuninya dosa-dosa kita. Karena semua dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kesyirikan. Kalau orang itu meninggal di atas kesyirikan. Tapi kalau misalnya ada orang berbuat syirik, kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian meninggal, maka diampuni dosa syiriknya. Akan tetapi kalau dia meninggal di atas kesyirikan, tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal, maka ini ancamannya besar. Ya, khalidan finnar, dia kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khadaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la atituka bi qurabiha maghfiratan. Jadi ini di hadis yang ke-42 pada pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi, ini hadisnya, potongannya. Wahai manusia, wahai anak Adam, jika seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Coba bayangkan, dosa sepenuh bumi ini gambarannya bagaimana? Ya, banyaknya bagaimana ini dosa sepenuh bumi. Summa laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau menjumpaiku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Jadi meskipun dia membawa dosa yang banyak, kemudian dia tidak membawa dosa kesyirikan, maka tauhid adalah sebab datangnya ketenangan. Tauhid adalah sebab datangnya ketenangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ingat, tawakal ini bagian dari tauhid. Ya. Kalau kita bertawakal kepada Allah, masalah rezeki kita sudah pahami, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengaturnya, sudah menetapkannya. Maka kita tidak risau dengan rezeki itu. Ya, sebagian manusia masih ragu dengan besok mau makan apa ya. Ya, seakan-akan dia tidak punya Tuhan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatur rezekinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan semuanya, jamaah sekalian. Tinggal kita berusaha. Jadi ingat ya, seorang muslim itu meskipun semuanya sudah ditetapkan, tapi dia harus mencari sebab-sebab datangnya rezeki itu. Apakah dia bekerja? Ya, dia bekerja, insya Allah dia dapat rezeki. Tapi kalau dia di rumahnya saja tidur-tidur, atau di masjid saja zikir-zikir, ya, tidak bekerja, mana mungkin dia dapat rezeki? Ya, sehingga ini penting jamaah sekalian, kita sebagai seorang muslim itu wajib mencari nafkah, wajib bekerja. Apalagi yang sudah punya tanggungan, punya anak, punya istri, ya, punya anak-anak. Nah, dia harus bekerja. Kalau dia tidak bekerja, dia rusak-rusak. Ya, dia rusak-rusak karena ada tanggungannya. Namun ketika dia bekerja, jamaah sekalian, pekerjaan ini tidak menghalanginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang mukmin, ya, tawakalnya harus bagus. Kata Umar bin Al-Khattab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakumullah kama yarzuqul tayr taqul himasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana seekor burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, tapi ketika kembali di sore hari dalam keadaan perutnya penuh dengan makanan. Ini burung, ya, ini burung. Apalagi manusia, ya, manusia diberikan akal pikiran, hendaknya dia meyakini rezeki
oleh cicak. Itu cicak itu diantara binatang yang subhanallah susah cari makan. Karena makanannya apa? Apa makanannya itu? Ya, serangga itu yang terbang-terbang. Ada sayapnya, makanannya ada sayapnya. Tapi dia tidak pernah putus asa itu. Tidak pernah dia jatuhkan dirinya, kemudian tujuannya untuk membunuh diri, tidak pernah. Ya, kecuali kalau cakarnya itu tidak kuat kemudian jatuh. Ya, tidak pernah dia putus asa kan? Padahal makanannya bisa terbang. Manusia makanannya dia tidak terbang. Beras terbang lah itu. Ya, tidak terbang. Ya. Sehingga kita mencari makanan itu jauh lebih mudah daripada salah satu binatang yang Allah ciptakan itu. Ya, sehingga kita tidak perlu risau, tawakal kepada Allah. Allah yang mengatur segala rezeki, kita tinggal berusaha.